Oke, Bu Jenny, dengar ya Bu Jenny? Iya, kedengeran, Pak. Oke, mungkin suara Pak Andreas kurang ini nanti. Itu Pak, silakan. Ya, silakan Pak Andreas. Ya, jadinya untuk rumusnya itu ada dua. Satu itu berdasarkan uh, Itu. termin pembayaran, kedua itu item yang dijual, gitu Pak. Sebentar. Sebentar saya share dulu ya. Bentar. Itu terserah Pak Lukas sistemnya kemana. Jadinya perhitungan komisi ini uh, berdasarkan barang dikirim Barang atau ini kira. kan invoice terbit ya Pak ya. Ya, kalau barang dikirim karena kan belum tetap. Ya, Oke, barang barang terkirim kan invoice terbit. Ini di hitung pembayaran kalau cash berapa sampai berapa hari Pak? Kalau cash 0 sampai 2 hari. 0 sampai 2 hari ini kita anggap cash Pak. Terus habis itu 3 sampai 45 hari. Sama dengan ya. Terus itu itu termnya atau pembayarannya? pembayarannya Pak. Term itu kan kita kasih nih ke mereka. Nah, tapi mereka ini kan bayarnya suka Betul, mundur, betul. suka apa. Jadi ini sebagai tanggung jawab si sales masing-masing untuk memastikan pembayaran customer ini sesuai dengan apa yang sudah disetujui. Kalau Betul. misalkan uh, tidak sesuai, komisi mereka itu dipotong. Oke, berarti maaf. Jadinya Jadi kalau begitu kita mengecek nanti ngitungnya adalah berdasarkan dari tanggal invoice dikurangi nama dengan tanggal dia bayar gitu. Sisanya betul, berapa gitu ya. Itu yang kita betul. hitung ya berarti ya. Terus yang kedua, item Pak. Item kita kan ada banyak. Nah itu ada beberapa item itu yang komisinya lebih kecil. Jadi si sales itu berdasarkan dengan jadi realisasi pembayaran gitu Pak. Bisa nggak ngomong realisasi pembayaran gitu berarti? Maksudnya prioritas Realisasi. Jadi realisasi. tanggal realisasi pembayaran itu dibandingin sama tanggal invoice. Betul. Bisa bisa ya. Iya. Tapi itu berdasarkan dari Judit atau enggak? Bukan contoh ini ya, saya nggak tahu ya. Kan anggap aja infonya tanggal 1 Januari nih. Oke, jatuh tempo saya kasih 15 hari deh. Berarti kan sebenarnya kan ada 16 Januari dong. Nah, terus dia bayarnya tanggal 17 deh, atau 16 dia bayar gitu Pak. Berarti sebenarnya kan on time tuh. Enggak, itu udah telat. Jadi hitungnya dari tanggal invoice. Yes, dan tanggal invoice. Kalau boleh tahu, jadi temennya biasa berapa 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 sih kalau boleh tahu coba tanya ini. 30. Itu yang normalnya. Iya, Oke. 345 itu normalnya. Jadi walaupun dia bayarnya tepat pun aja, itu tetap dihitungnya dari invoice itu, tanggal invoice. Betul. Gitu ya. betul. Jadi Jadinya invoice kredit Tanggal invoice. bukan dari jatuh tempo, bukan. bukan. Kita kasih dia TOP dari tanggal invoice. Karena tanggal invoice itu biasanya ya 90% pas itu langsung dikirim di hari invoice. Oh ya, tapi maksudnya untuk penghitungan komisi, maaf ini saya klarifikasi nih. Untuk Ya, penghitungan komisinya, tetap dihitung dari tanggal invoice, Dari invoice. iya. dari Itu realisasi gitu. pembayaran. Oke. Biasa dari jatuh tempo. Memang Iya, Pak. biasanya Ya. jatuh tempo. Karena kan, saya belum, kalau gini, Bapak, boleh, Pak, nego dong 90 hari. Oh iya kan, belum 3 bulan nih. Masa saya ini saya bisa? Nah, serta strict banget Pak. Jadi kayak begitu. Oke, oke. Dari tanggal versi pembayaran ya. Ya. Oke, nanti eh, ini saya tabung dulu. Jadi, kurang gitu, Pak ya. Oke. Oke, jadi tadi dari tanggal versi pembayaran dibandingkan tanggal invoice. Ya, Ini jumlah hari. Ini Bu ya. Jadi jumlah hari dari tanggal versi pembayaran dibandingkan tanggal invoice itu ya Bu ya. ya. Ini nanti dihitung untuk dapat berapa harinya per masing-masing invoice Bu. Hmm. Oke. Oke, ini saya tabung dulu nih. Terus tadi kan ada masing-masing item komisinya berbeda-beda. Betul. Itu mau itemnya ditempel di itemnya aja
atau mungkin ada grupnya gitu. Karena gini, kita tuh sebenarnya kan ada atasnya, Bu. Contohnya gini deh, ada coklat A, coklat B, coklat C, coklat D gitu pokoknya. Nah, di atasnya itu kan ada namanya kategori subkategori namanya. Nah, subkategori apa? Coklat jatuhnya gitu loh, Bu. Nah, nempelnya itu di coklatnya atau di masing-masing itemnya? Mas, Di masing-masing itemnya aja. iya, coklat ada kayak gitu. Oke. Jadi nggak limited ke coklat semua enggak. Karena pasta, misalnya ada 4 macam, yang special price itu cuma 3, satunya enggak. Oke, itu hitungannya persentase. Persentase, misalnya komisi pasta A sama pasta C. Pasta A itu karena lebih high-end, jadi komisi bisa lebih besar. Tapi kalau di pasta ekonomis nggak bisa. Oke, itu jadi master item ya Bu ya. Jadi master item ditambah persen komisi. Ini Bu ya. Ya, per item ya, bukan per Ya, mata. Jadi nggak ada kategori apa kan. Tapi bisa di-hide nggak? di oh, di head tuh gimana maksudnya Pak? Maksudnya Oh, Bapak mau sendiri gitu. enggak, maksudnya jangan sampai kan akses program ini kan banyak. Tapi jangan misalnya di master item ada persen komisi. Gini, mendingan kalau mau gitu sampai bikin satu menu baru Pak. Jadi master biarin master item sekarang nih. Nah, nanti master item tuh yang satu lagi terserah Bapak ya siapa yang boleh. Contohnya hanya contoh Bu Jenny gitu yang boleh Iya, contohnya ya. iya, Nah, dia hanya bisa masuk, bisa ngedit, bisa iya. apa. Tapi Tapi kita jadi sekali lo aktivitas kalau kan ke depan kalau misalkan ada item baru. Ya. oke ya Jadi untuk bukan ya di persen komisinya. mendingan dia atau mendingan Nah, itu setelah pokoknya lo itu sebenarnya nggak apa gini Pak. Untuk item yang kita bilang main item itu 2%, 1,5% dan 1%. apa itu? Jadi ya 0 sampai 2 hari dia dapat 2%. Contoh kan ini contoh-contoh ya Pak ini Contoh contoh ya. ya, cash Oh, Pak. ya. Jadi contoh ada dua. Tadi ada tiga settingan Pak ya. Ya, Dua. 0 sampai 2 hari. Contoh ya Pak ya. 0 sampai 2 hari. Ya, ini kita anggap pembayarannya cash lah gitu. Ya, Terus dan 3 sampai 45 hari ya. ini 1,5. Terus di atas 45 hari ini 1%. Hmm. Oke, ini contohnya Pak ya. Ya, terus ada lagi yang kedua Pak. Yang kedua ini secara harus sama. Cuma mulai di 1,5. Jadi satu. Oh, Jadi ininya kan persentasenya kan. betul. Jadi itu kan memang per item. Iya, per item Kalau harinya sendiri sama. Semuanya cuma ada 3 ini 02, 345, lebih dari 45. ya. Oke, kita ngomong kalau ini bisa udah nangkep Bu ya. Tapi Ah, kalau ngomong kok sorry kok. Itu yang cash 0, 2 hari yang 2% ada 2 produk yang walaupun si klien bayar cash tetap ada di 1% sama di 1,5%, Pak. Jadi Oh ada enggak, 2 item yang Mesos conditioning Mesos ya, berbeda. sama fakta ya. Mm-mm. Kenapa? Iya, Meso sama Kak Asta, betul. Berarti nggak ada cash discount, kayak nggak ada cash insentif ya. Kenapa kok? Nggak ada cash insentif untuk komisinya. Iya, iya nggak ada, nggak ada. Berarti cuma Kalau satu Meses, setengah sama 1% doang ya. benar. Kalau Oh, misalkan berarti Meses itu dia bayar cash tetap 0 satu sampai setengah. 45, Mm-mm. 1,5. Iya, Meses mau cash ini contohnya cash mau gitu ya. nggak tetap 1,5. Nah. Ah, Hmm, eh, ini ya. bukan. Ini contohnya. Kalau gitu yang cash discount diadain aja, mendingan di atas langsung 0 sampai 45 aja ya. Salah dong, 0 sampai 45 1% kan? Nggak harus, Iya, 1% buat yang pasta. Kalau misalkan meses 1,5% sio. Oh, oke, ini betul Pak. Betul. Berarti ada yang ketiga Pak. Sorry, ini contohnya itemnya ada. Itemnya apa Pak contohnya? Nah, Yang itu ini, gula halus. yang atasnya juga halus contohnya Gula ya. halus. Oke, ini gula halusnya begini contohnya ya Ya, Pak ya. betul. Terus yang kedua ini mesis Pak. Mesis gitu. Mesis. Nah, terus ada yang ketiga Mhm. pasta namanya. Contohnya Pak ya. Oke, ini pasta. Ini 1% sama 1,5%. Oh, tapi sama ininya. Hmm. 1%. Setengah Nah, persen. tapi Ini gimana Bu? Betul ya? iya. Tapi yang meses tuh Pak, kalau misalkan kuantitinya di atas 500, dia masuknya ke yang pasta 1 sama 0,5%.
Di atas 500 tuh 500 apa ya? 500 Quantity 500 dus. kuantitinya. Mm-mm. Dus. Per apa tuh? Per bulan atau per bulan? Bukan per bulan, per pembelian. Jadi kalau dia dikirim pisah-pisah, kalau dia tetap belinya 500 ya kita hitungnya yang bawah, Pak. 1% sama 0,5. Jadi misalnya dia cicil gitu kalau belinya 300 sama 200, itu kan Hmm. tetap dirinya all in one 500, itu tetap hitung ke yang harga pasar komisinya. Ya, berarti hitungannya per apa? Per bulan dong atau gimana itu? Karena kita hitung gimana? Bukan susah kalau nggak hitung itu. Kan Soalnya kan itu kalau ternyata per bulan itu tergantung mereka titip pengirimannya kapan. Ya boleh sih sebenarnya 1 bulan kalau ya mereka nggak tahu habis. hitungannya gimana? Apakah per invoice atau per bulan Ada atau gimana tuh? oh bunga linggal gitu, dia kan ambil pesos 300 200, tapi nyicil kirimnya. Harusnya per SO kalau gitu, Pak. Soalnya kan kalau SO kita masukin 500 dus. Tapi Cuman kalau kadangan mau bisa. Per dicicil SO surat bisa. jalan. Heeh. Per SO kalau tapi kalau sama Bisa. ya karena kalau sampai dia bisa nyicil ngirimnya juga agak kalau mungkin sampai pindah-pindah bulan atau gimana. Enggak, kalau Hmm. gitu harus ini harus harus ngesis apa harus bikin SKU baru. Ngesis. Buat khusus buat Iya, Oh, bikin iya. bukan betul ya Pak. Ya, gimana Mas? Bikin item tambahan Hmm. di master item Untuk untuk yang pengambilan di atas 500. Kalau pas di KP item kan. ya justru itu saya pengen tahu dulu Pak menggali dulu nih itu rule-rule-nya itu apa aja biar kami gali dulu gitu Pak. Dan ini ada satu lagi nih. Jadi ini secara garis besar ini semua udah cover semuanya kecuali itu. Mesis itu kan mereka ada yang ngambilnya kuantitinya besar tuh Pak, 500 dus. Kalau mereka ambil 500 dus, kita itu kasih insentif potongan harganya banyak. Makanya dari segi komisinya itu di Iya kayaknya. potong lebihan. Nah, nah tapi Pak Lukas kan nggak bisa tahu nih kuantiti yang 500 sama yang mana. Iya Jadi makanya berdasarkan SKU aja di sana. Jadi kita bikin SKU tambahan, master item tambahan. betul Pak. Maksudnya SK utamanya itu per apa Pak? Kan tadi oh 500 nih per apa gitu. Kalau kayak kami minta apakah tadi per SO, per invoice atau Per per SKU, gimana? SKU ya jatuhnya itu 500 itu Karena kalau uh, per SKU kan. karena kalau per SO itu nanti agak Per sedikit. PO. Nah, Iya, Nah, kalau iya, SKU. berarti kalau per SO kita udah harus tanda kutip harus nelen dulu. Dalam arti gini, oke Pak, saya pesen dong 500 contohnya gitu. Ya kan? Dapat 500 nih. Berarti kalau dari 500 berarti kan saya dapat dong deso. Tapi iya, ternyata ngirimnya dicicil nih. tiga iya, ratus 100 gitu pokoknya. Saya udah harus mengantisipasi. Jadi saya dapatnya adalah si 1% ini. Iya, Itu makanya saya walaupun bilang, nyicil. jadi dia bilang kalau misalkan dia SKU bikin yang kuantiti 500, itu ada SKU beda daripada yang kuantiti di bawah itu. Gitu. Nanti kalau SKU beda itu, nanti sebenarnya barang sama ya Pak ya? Sekarang sama. Barang sama. Beda dikit Eh, kan. Kuantiti 500 gitu. tapi Itu nanti kalau memang, spesifiknya. tapi nanti kalau Takutnya di error. sorry, 500 kemasannya atau apa sih? Kuantiti. Kuantitinya kan? Kuantitinya dia 500 dus gitu. Iya gitu kan. Nah, Nah, masa kalau memang begitu Pak, nanti nanti akan sedikit ada sedikit kejanggalan di report sales Pak. Gitu. Jadi karena di report salesnya nanti Bapak terpecah nih nanti nih. Jadi message yang ini sama report yang 500 ini, kalau Bapak misalnya yang tahu, nanti dia akan pecah dua nih. Nggak masalah sih. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Kan nggak ada positif. Nanti kita bisa tambahin aja kan. Jadi maksudnya jatuh ke volume yang beda kan. Di ininya. Hmm. Jadi kita nggak perlu ngecek-ngecek yang mana jadi tinggal pun pakai ini pun udah bisa. Contohnya ini contohnya rambutnya apa yang normal gitu contohnya lah ya gitu. Ya. Nah, eh Ada lagi message quantity bisa. ya ya ya. Ini nanti customer apa si usernya bingung nggak ya? Nah, Gitu. jadi ya, soalnya ada salahnya gitu juga kalau Iya, ada yang kan bisa Pak. Maksudnya cuman itu makanya bisa. Cuman kita pengen tahu. Jadi sebenarnya kita cukup satu bikin aja. Cuman saya pengen tahu dari rule-nya nanti itu kita tempel di master item tuh benar-benar kita all godok ya itu masukin ke semua ke rule itu ke itemnya gitu loh. Nah, justru eh, kita pengen gali semua nih apa aja sih jenis-jenis case-case itu apa aja. Nah, kita pengen gali dulu Pak. Ini oke. Nanti kan contohnya ini message kita tangkap dulu Pak ya message yang pesan 500 quantity lah. Quantity. Ini hitungan dus ya berarti hitungannya ya.
Nah, dosis itu Pak. Nah, ini kan menjadi pertanyaan adalah ini per apa gitu yang itu atau dia per SO, kalau kita tambah dulu per SO contohnya gitu Pak ya. Presto. Oke, Tidak itu 1% Bang. oke, ini. Nah, ada lagi nggak kira-kira untuk Ada lagi nggak? case-case-nya Bu C ini? Udah sih itu ini aja. Gula pasir ya? Gula pasir normal sih kok. Gula pasir Rp25 per Itu ya kilo. nonton aja. Itu hitung manual aja. Iya itu hitungan Kayak gitu. wah ini nanti Nah, ya. ini cuma satu Paling sebulan cuma satu sales satu kali doang. nggak setengah sekali boleh juga Ya. Itu nggak usah itu dimasuk. kalau kan gitu. Hmm, oke. Terus gini Bu, ini berarti ini harus bikin fleksibel ya. Karena kalau ini kalau ini kan cuma 2 hari nih, misalnya. Kalau ini kan 3 hari, ya. Berarti nanti saya harus bikin fleksibel Pak. Jadi jadi per item ini mau ada. Jadi contohnya siapa tahu nih, ini Pak ya ini Pak Andreas ya. Siapa tahu contohnya nanti kita contohnya ada. Saya harus pikirin agak lebih rumit sekalian. Contohnya ini barangnya ini item X gitu contohnya Bu. Nah mungkin bisa aja nih nanti di sini tambahin lagi nih mungkin 02 contohnya Bu. Nanti di sini mungkin jadi saya harus nyiapin di depan gitu loh Bu. Pokoknya 3 sampai 30 contohnya gitu Bu. Nanti mungkin di sini baru 30 sampai 45. Nah, contohnya kan bisa begini. Contohnya ini 2, 1,5, 1, itu contohnya 0,5 contohnya. Jadi intinya bagaimana caranya saya harus bikin ini fleksibel gitu Pak. Ya, jadi nanti contohnya item X Pak. Jadi kalau ini kan 3 hari, ini kan 2 hari, ya kan ini kan cuma 2 hari gitu kan ya. Nah, mungkin siapa Jadi tahu ini terus itemnya ke itemnya. ya di itemnya ini jadi Bapak yang satu itu per item gitu. Nah, makanya saya pengen tahu dulu ini. Jadi saya siapa tahu kan ini kan. Oh, ada 4 tingkat contohnya gitu. Mungkin nanti Bapak mau bikin 5 tingkat bisa aja gitu kan. Jadi Pak, ini kan kalau gitu per item kita masukin. Nah, pertanyaan selanjutnya, untuk di sini kan rules-nya semua berdasarkan hari. Kalau kita dua rules, ditambahkan berdasarkan kuantitinya lagi, biar kita nggak usah bikin dua SKU. Bisa Oh atau ya. enggak? Bisa itu. Bisa juga Bapak. Jadi Nanti kita bersama itu. hari ini, jadi ya biar nggak usah dipecah si message tadi yang kisah 500, terus kita masukkan rumusnya di sini. Kalau kuantitinya di atas berapa, nah itu rumusnya berubah. Bisa Ya, gitu. nanti gini aja, biar fleksibel kan berapa kan kita banyak Pak. Paling saya akan bikin ini di otak saya pikirnya gini, saya akan bikin settingan apakah perlu quantity atau tidak. Kalau memang tidak ya no aja. Ya, itu baru Nah, dimasukin. Ya, kayak jadi itu opsional gitu Pak. Jangan ya dikasih fix, nanti kacau. Mereka betul hanya beberapa item aja yang ya. jalan seperti Maka itu. itu harus dipikirin. Ya, makanya ini kayak tadi Ya, ya. ada Iya kok. Nah, satu pertanyaan lagi gini, kalau misalkan si toko bunga, dia kan biasa order 500 nih. Mm-mm. 500 ini hanya murni coklat atau dia campur sama WTC gitu loh. Campur. Campur. Ada nggak? Mm-mm. Misalkan dia pesen 500 coklat, 200 WTC. Nah, kalau dia ini kan hitungannya 700. 700 ini kan masih dihitung di atas kuantiti 500. Sedangkan Mm-mm. 100 dan 200 ini kan dipecah di SO ini 2 SKU. Betul kan? Berarti kan Mm-mm. yang 200 ini tetap komisinya akan dikasih di bracket yang lebih rendah karena kan harganya Iya, juga ikut ke harga kuantiti 500 ke atas. iya benar. Nah, itu gimana? Biasanya, biasanya tuh kalau misalkan dari SO itu kan Mbak Eka masukin nomor PO. Nah, dari nomor PO biasanya ketahuan. Misalkan si Bunga pesen 700 meses, tapi misalkan di satu invoice dia masukin 500, satu lagi 200. Itu ketahuan karena nomor PO. Nah, Tapi kalau nggak bisa dari gitu. Kan eh, ini eh, kita ngomongin nggak hitungannya. Pak gini Pak, ada status yang lain gitu. gabungan dari item-item gitu ya dia ya. Jadi hmm, meses. Meses ini ada yang hanya coklat dan ada yang warna-warni Pak. Nah, ini kan rulesnya kalau dia 500 lebih, ini kan dia komisinya nih, dia turun ya Pak. Nah, tapi ini kadang-kadang ada yang order, ini 500, ini 200. Terus di juga kayak 400 sama 300. Bisa juga, ya betul, 400
100 gitu Pak. Tapi ini sama ini kan kuantitasnya masih 500. Dia akan tetap dapat strata yang paling atas. Bonusnya bonusnya lebih gitu kan Pak. Nah, tapi komisi dia itu harusnya ngikat ke sama. Nah, ini gimana? Karena ini coklat sama wewe ini dua fase yang beda nih. Oke. Berarti bisa ada penggabungan dua item digabung Ah, jadi. kalau kalau dari nomor PO nggak bisa ya Pak, soalnya kita masukin manual ya, apa gimana? Ya bisa aja, makanya tapi itu per PO ya, jadi per PO. Makanya saya lagi pikirin. Dia masuk per PO. Iya, makanya saya lagi pikirin dulu nih gimana cara menggabungkan beberapa item. Nah, makanya saya cuma kasih ini ya doang skenario yang nanti ya ini yang baik yang gimana kan Pak Lukas yang tahu tuh. Kita harus bikin punya settingan terpisah. Mungkin terlalu gede tadi. Jadi ini tadi saya bikin dulu. Tapi mungkin masih dulu. Matikan aja dulu. Ya, kalau dulu lebih kecil ini. Tadi dimatiin aja. Ya, dulu lagi. Para pikir itu mau di. Jadi paling saya harus punya sebentar. Kak, kalau misalkan itu kan yang Bapak buat tuh SO-nya kan udah ada nomor PO tuh yang bisa kita isi. Dari situ nggak bisa ya berarti? Itu soalnya kita biasa isi dari situ. Iya betul Bu, tapi kan maksudnya itu bukan itu yang Hmm. cara bagaimana cara menggabungkan dua item ini bisa tahu 500 gitu loh. Kalau tadi pesan tadi seperti Pak Andreas contoh ya. Jadi contohnya gini Bu, tadi saya tulis ya di sini. Contohnya ada pesan jadi ada item A dan Maksud saya kan nomor PO-nya sama ya Pak, walaupun beda SO. enggak, justru kalau kan bisa aja satu SO tapi dua item Bu. Ya kan? Tetap Mm-mm, satu iya. item dua item tapi itemnya itu A dan B nih. Tadi item A dan item B nih. Ini sebenarnya kan sama nih. Jadi hmm, ini item A-nya umpamanya 350, item B-nya 150. Nah, ini kan udah 500, contohnya kan gitu kan. Ini kan gabungan. Gitu. Mm-mm, Nah, jadi ini tetap dapat nanti hitungannya yang ini benar, benar. itu kan contohnya. Nah, gitu loh, Bu. Jadi saya harus mikirin gimana caranya biar bisa gabung ini gitu kan. Jadi pesan total berarti kan ini kan ada total nih. Nah, pesan total kan 500 Mm-mm. gitu loh, Bu. Nah, maksudnya jadi bukan per PO tapi per SO-nya tetap harus saya harus menempelkan bahwa oh ada nggak ya dalam satu item ini ada gabungan ini gitu loh. Ya bisa coba gini sih Pak. Jadi saya harus bikin settingan lagi bahwa di luar masa item Mbak Pak Andreas ya. Bahwa ini kayak anggapnya nah, item bukan paket ya tapi item gabungan lah. Jadi ya item quantity ini mungkin atau mungkin Secara logiknya enggak. oh oke gini aja Pak. Bisa nanti gini aja deh nanti coba saya pikirnya. Bisa aja mungkin di teman di master itemnya ini dia tuh pilihin teman-temannya apa gitu loh Pak. Jadi mungkin ya kita harus pikir kan, oh dia temennya apa aja. Jadi kalau dia temennya, tapi bisa tiga item juga Pak. Bisa. Jadi Bapak kayak jadinya gitu ya. Tipenya apa? Ses, pasas, bulan gitu ya. Iya, jadi per item juga. Ini gabung. Dia tambahin gitu. Ya, jadi nanti harus membaca dalam satu S itu ada nggak teman-temannya itu digabung jadi satu. Gitu sih Pak. Jadi idenya begitu ya. Jadi nanti kita punya kode sendiri. Item kategori apa? Enggak, beda kategori. Bukan, nanti kita terpisahnya beda lagi. Enggak beda lagi, bisa beda lagi. Karena bisa aja gini, kita ngomong tipenya ini meses. Ini pokoknya tipenya gula. Itu kan ada dua beda kategori. Tapi bisa aja kemungkinan gitu kan. Bisa beli gula dan meses dengan barang yang berbeda, tapi digabung jadi satu. Jadi kita harus bikin master sendiri terpisah. Untuk gabungin, jadi ada kak di satu SO ini, ada teman-temannya yang gabung itu enggak gitu loh. Nanti, ya. Nanti kita mengikut. Ada berapa kombinasi? Nah itu kemudian tadi terserah dari Pak Andreas bisa satu, bisa dua item, bisa tiga item. Gini kalau ide kan kalau seperti apa? Iya. Nah nanti diaturin seperti apa aja nggak terserah Lukas gitu loh. Iya, iya. Ya, itu tadi saya harus yang pertama kan itu harus bisa fleksibel. Jadi fleksibel harinya nih Pak. Jadi fleksibel hari kan ada yang bisa dua, ada yang bisa tiga, bisa ini. Nah, persentase udah pasti ya. Nah, terus ini kan tadi jumlah harinya, jumlah ini nanti Pak, sorry Pak, saya mau nanya deh, kalau misalkan meses itu Bapak bikin conditioning conditioning yes or no gitu over atau under 500 quantity lebih susah apa lebih gimana?
Nggak bisa Biar Bu. bisa. Nanti kan Oh, kuantiti ada tuh nanti makanya tadi tadi ada kok ada option ya, ada option untuk pilihan berdasarkan kuantiti. Jadi itu Bu. Jadi tidak harus Bu. Jadi nanti kalau mau bapak kuantiti baru dibuka mau berapa sampai berapa gitu loh Bu. oke, oke. Ya, nah cuman tadi bukan masalah di sini ya Bu. Kalau ini bisa, yang menjadi masalah kan ada dua agak kunci ini deh. Contohnya deh, ini contohnya nih ada meniscus A dan gula B gitu contohnya kan bisa begini Bu contohnya, ya kan? Nah ini kan meniscus A, gula B. Nah bisa aja gini kan Bu. Jadi ini adalah gabungan dari massa dan gula B. Dapatnya totalnya berapa per SO kan begitu. Bisa gini kan Bu Jenny? Iya, iya betul. Nah, jadi bukan masalah kuantiti atau enggaknya. Betul, kuantiti betul. Jadi kuantiti ini akan nempel di sini, tetap akan nempel. Tapi ditambah lagi, tadi kan udah ada pilihan per kuantiti. Ditambah lagi kuantiti digabungan dari atom apa aja, gitu loh, Bu. Nah, ini saya harus pikirin apakah ini terpisah atau gimana. Jadi kalau ada kuantiti, mungkin ada setting yang terpisah gitu. Either dia mau satu atom, dua atom, tiga atom. Nanti saya pikirin di situ, nanti dia akan connect ke situ, Bu. Ya. Jadi bisa gitu sih Pak Andreas. Jadi mungkin idenya quantity optionnya ini mungkin saya tidak tempel di master item ya, tapi kita ada settingan sendiri yang menempelkan kode-kode ini. Pemilik kode A ini gabungan dari apa aja, quantity minimal berapa gitu. Ininya Bu. Mungkin bisa aja begitu. Ya, cuman ini tadi ini cukup cuman satu doang kan Bu. Kalau pemilih dia pemilih 500 tadi kan Ibu tadi yang mau 500 tuh. Jadi kalau dia pemilih pesannya ekstrim nih 5.000 gitu pemilihnya tetap segitu Pak ya. Sama. Tetap ya. Jadi nggak ada berjenjang lagi ya. Takutnya ada berjenjang lagi. Ini lagi. Nah, let's say ke depan kita grow 5. Hmm, Si angka 500 ini kita naikin ke oh, bisa, 1000. nggak masalah. Nggak masalah. Bisa. Desainnya udah ada, tinggal kita ubah si angka. Maka ini saya lagi mau mendesain sefleksibel mungkin Pak. Boleh. Gitu loh. Jangan sampai nanti kita mati gitu loh Pak. Ya. Kalau angka sih gini, angka itu Bapak bisa rubah. Gitu loh Pak. Yang penting rule-nya nih Pak, sampai rule-nya bisa rubah. Nggak ada. Iya. Oke, lanjut saya ke Kayak gini tadi saya katakan, ini contohnya kalau kayak saya matiin 4 hari, 3 hari, 2 hari, nanti wah Pak ternyata saya ada 5 hari nih, gitu. Nah kan apa ya Pak? bisa. Iya. Nah tapi nanti kan saya enggak Bapak ini mau nambah 5 hari, saya akan tetap bisa bisa fleksibel gitu loh Pak, bisa bikin lebih lebih ini gitu loh. Nah terus tadi korelasi dengan Lanjut saya ke lanjut ya. ya, terus tadi korelasi dengan sales apa tadi Bu Jenny ada nggak jadi Bu? Jadi korelasi dengan tadi kan ini udah hari ini udah itemnya nih. Apakah ada korelasi secara personal? Oh, kalau salesnya si Rais sekian, kalau saya ini sekian gitu. Oh, ini ada Pak. Gimana satu itu? Iya ada soalnya satu sales rata 0,5%. Jadi nggak ada ya kalau pokoknya kayak gini nih, pokoknya oh kalau si Rais sekian, kalau Lukas sekian itu nggak ada. Ada. Ada kan? Ada satu sales, ada satu sales ya si Intan. Jadi mau dia barangnya apapun rata 0,5%. Mau under atau over 45 hari juga tetap 0,5%. 0,5 ya. Kalau dia semua pro rata, kalau nggak Kenapa orang lama gitu mungkin atau gimana? udah lama. Kalau yang lain udah lama sekali. Oh, malah ini orang baru gitu malah ini. Iya. Itu dia ada 100%. Ya itu justru itu makanya aduh. Jadi kan yang lain yang lain kan lama-lama enggak, dia harus diterusin kan. Dan itu dia bukan data dari sales baru. Jadi dia setengah. Hitungannya. Ini presto ya. Hmm. Jadi tolong ulang Bu Jenny. Jadi kalau sales person itu kalau contohnya apa Bu? Contohnya Bu? Kan sales ada 5 tuh Pak. Eh, ada 5 orang yang kita tulis di situ. Jadi untuk sales terakhir yang namanya Intan, dia tuh conditioningnya nggak berlaku sama yang barusan kita tulis. Jadi mau dia bayar cash, mau bayar di atas 45, di bawah 45, barangnya mau meses, mau pasar, tetap 0,5% rata semuanya. Oh ya. Semuanya, semua item. Semuanya, semua item rata 0,5%. Ya. Tapi cuma untuk satu sales. Sisanya yang 4 itu ikutin conditioningnya ini. Salesnya ini.
kalau kira-kira itu ya. Berarti maka ini kan nggak mati di sini ya Pak ya. Mati ada tambah satu item tadi sel situ gitu kan. Kalau kalau misalkan kayak gitu ya, kan 0,5% full kan. Kita tarik data penjualannya aja, langsung per month kan. langsung per month di Harus kuartal 0,5%. Tapi Nah, lebih baik sebenarnya ini juga ditambahin karena karena udah tarik ya, kedepannya pasti iya, begitu. udah tarik Iya. segitu loh. Kenapa si satu orang ini dibedakan? Karena 4 orang ini senior, dia udah kerja di sini tuh 20 tahun lebih. Oke. Jadinya sistem ini sudah berjalan sejak 20 tahun lebih malah 25 tahun yang lalu. Nah, sedangkan nanti ke depan kalau misalkan ada perubahan, nah kita akan menggunakan si hitungan ini, which is 0,5% dari penjualan yang sudah lunas, gitu loh Pak. Beres. Hmm. Paham ya Pak ya? Jadi malah lebih simpel gitu sebenarnya ya. Sebenarnya simple, Sebenarnya simple ini. paling gini sih Pak. Kalau mau begitu, coba Bapak pikirkan kalau misalnya kalau ini kan tadi settingannya di master item nih Pak nih, Hmm, ya kan? Nah, hmm. kalau kita di breakdown lagi, jadi kita settingannya tuh kita perluas lagi. Jadi per sales person dan itemnya Pak. Jadi Bapak kalau mau nyeting nih, oh sales ini itemnya ini apa, sales ini itemnya ini. Bagus Jadi, juga. tapi tapi emang agak lumayan pertama kali nih, Saya pertama kalinya doang gitu ya, loh. Jadi Pak, sorry Pak, saya boleh potong sedikit. Ini kan per 100% rule-nya begini. Ini kan banyak per item lah ya juga. per item. Hmm. Bapak bisa gini nggak? Kasih status si sales ini. Hmm. Paham nggak Pak? Jadi kalau suatu saat kita ada sales baru, kita bisa langsung kunci ke sini. Nah, ntar suatu saat nih sales yang si junior nih, misalkan dia ada promosi lah, gitu kan. Jadi Hmm. kita nggak usah set di, kita cuma pilih yang mana. Ya, betul. Jadi itu tadi maksudnya emang betul gitu, Pak. Jadi bukannya sorry, mungkin saya ralat ya. Gitu. Jadi kita ada satu rule. Jadi ada sebut kita cuma ada dua rule, Pak. Iya, Rule satu dan rule dua. betul, Jadi rule satu nempel kemana, rule dua nempel kemana. betul. Gitu loh, Pak. Jadi bukan rule bukan masing-masing lima tuh ada lima Enggak. rule enggak Ya, gitu. ya, Jadi jadinya ada dua ya rule doang. dia dia dikasih label lah junior sales, senior sales. Dari si Ya, junior atau senior ini barulah rules yang lain-lain apply ke sini. ya Gitu gitu. ya, oke Jadi itu. bisa aja nanti gini, siapa tahu nanti ada rule ketiga, Bapak berubah. Gitu contohnya. Ya, kalau mungkin ada dua kemungkinan aja, bisa berubah, bisa mungkin nambah, Betul, gitu kan ya. Nah, kita bikin rule ketiga, ya nah, tinggal ditempel nih, sisa sih rulesnya apa. betul, Jadi bukan per betul. ini, gitu. Mungkin kita ada lagi kayak, oh dia ini cuma masa percobaan, jadinya Ya, ada hidup bisa gitu. khusus. Nah, kita kan tinggal bikin lagi yang baru. Ya, jadinya uh, si kita bilang kakeknya ini si posisi sales ini dia senior junior atau apa nanti di bawah ini baru ada si Ya. master itemnya per item Hmm. gitu item ini berapa baru uh, branch bawah lagi POP-nya Ya, mungkin berapa kita bisa kasih ya nama mungkin sales commission rules gitu contohnya. tuh Ya jadi kan? dia Nah, anak Bapak bikin section sini nama terserah. Terus nama terserah mau kasih Bapak senior, junior apa boleh atau apa terserah Bapak nih. boleh Atau mungkin percobaan atau apa. betul Nah, kodenya apa? betul Kode ini kita tempel di master sales. oke Gitu, Pak. Ya ini sih idenya tapi lumayan Bapak kayak itu sih ide dari kami Pak ya. Nanti ya coba tapi ya secara teori sih bisa teman rumit sekali nanti. Karena kan saya harus pikirin fleksibel mungkin. Jadi jangan sampai begitu, aduh Pak ini aduh mentok gitu Pak. Jadi nanti kalaupun ada Bapak ada mau fleksibel atau apa bisa diubah gitu. Oke, jadi ada quantity tadi. Mungkin mungkin tadi kalau ide yang quantity tadi Pak, saya akan tetap bikin tadi kan di sini ada pilihan option quantity atau tidak nih. Nah ini akan saya gabungin sekalian dengan yang tadi gabungan Pak. Jadi apakah ada quantity atau tidak? Quantity itu item apa aja. Jadi either dia cuma satu, itu dua tetap digabung di situ gitu Pak. Jadi nggak usah bikin dua option gitu Pak. Hmm. gimana cara kerjanya Ya nanti saya akan bikin eh, nah itu saya masih nggak gitu apa tipe saran kerja sama bisa tidak kami fleksibel nanti compare kita ambil dari session senior ya. enggak itu di Yang rubahnya di ini bukan kan ada tempel di master sales nanti. ya 100% Iya. terus persen kan kita ngambil misalkan tipenya kan tadi mau nambah tipe kan
junior, Ya, senior. komisinya lah ya, tipe komisinya, rule komisi dia apa Iya, iya. gitu. Nanti kan berkembang nih kan equalsnya di. Ya, dan itu pun nanti harus di ini loh Pak. Nanti itu bisa juga harus dipaksa, bukan dipaksa. Itu kita harus pikirin jangka panjang rule itu Pak. Itu harus dipasang di SO. Contoh gini, si Lukas ini dulu masih junior gitu Pak, ya, contohnya Pak. Ya kan di bulan 2025 junior nih. Tiba-tiba di 2026 kan saya naik jadi senior nih contohnya Pak. Nah, berarti kan saya harus punya histori bahwa 2025 itu saya masih junior nih. Dipotong gitu. Rule-nya Pak. Enggak, itu perhitungannya doang sih. Gimana Jadi jadinya? saya pakai rule-nya itu, kita punya rule nih, satu master rule kan. Secara defaultnya, itu kan di master sales. Nah, sorry saya potong. Oke, ini saya cut off si Lukas, saya bikin Oh Lukas gitu. yang baru. Oh gitu. Gitu aja. Ya kalau Daripada Pak Lukas, ini daripada Pak Lukas pusing mm, atur di back end-nya, iya, pasti butuh, itu kan berarti data yang sudah tertata, betul. ini Saya tempel. harus dikorok lah gitu lah, ditempel semuanya untuk berubah, ini kan pusing. Iya, iya. Saya cut aja Lukas yang, saya cut Lukas junior, saya bikin Lukas senior. Iya, iya. Karena dengan begitu, itu saya pikir karena kita harus punya histori, oh 2025 ini dia apa. Iya, tapi historinya itu aja. Jadi kalau misalkan Jadi, suatu saat hitungannya dirubah, yang dirubah itu dia harus dibikin sales baru. harus baru. Udah gitu, kalau nggak terlalu banyak, Berarti nggak usah tempel di kalau SO-nya. terlalu banyak. Oke, oke. Ya, Jadi pokoknya begitu ada perubahan, terpaksa harus bikin ini baru. betul. Ya. Suatu saat misalkan si Intan ini inilah dia harus dibikin Intan yang baru ya, ngerti ya? Ya, Oke, ya, berarti nggak usah. Jadi gini, ya. Tentu kita bikin master rule, rule itu nempel di sales. Ya udah, nanti sales ngitungnya dari rule-nya itu aja. Ya. Gitu, per sales. Jadi waktu kita bikin reporting, itu per sales gitu loh. Ya kan? Tapi Bapak tuh nariknya emang tetap per bulan kan ya? iya perempuan. Kalau jadi kita hitung itu per pelunasan terakhir ya Bu ya. Karena dalam arti itu kan per item Bu. Heeh. Nah susahnya tuh gini loh Bu. Ini kejadian saya nanya gini Bomnya. Saya nggak tahu ada kejadian gini apa? Ekstrim apa ya? Nih saya beli ini nih. Ini saya beli 1 juta. Nah ini harganya ini 2 juta nih. Kan 3 juta Pak. Nah dengan item yang sama nih. Dengan SO yang sama kan. 3 juta. Saya bayarin aja Pak. Saya bayarin 2,5 juta ya Pak ya. Mungkin ya gitu Pak. Nyicil. Ya gitu. Ah, Nah kalau ah, kalau 2,5 juta ini kan tadi kita berdasarkan dari tanggal tapi bayar. suka gitu, suka dua apa? Jadi nanti yang dia kecil dulu masuknya ke 1,5%, nanti pelunasan harus 1% ada. Ya, Nah itu gimana? Karena saya nggak bisa gitu Pak. Yang tadi kan 1 juta sama 2 juta, 2 juta kan. Waktu dia bayar 2,5 juta, saya nggak tahu nih yang dilunasin ini atau ini nggak tahu. Karena dia sudah satu invoice, gitu loh Pak. Ya kan? Benar juga. Karena kita satu invoice gitu loh. kita selalu utamain yang komisinya kasih dulu. Betul ya Ya, Pak. Jadi misalnya nih dia beli mesin misalnya Meses premium yang biasanya di atas, sama dia beli Meses beli masak deh 1,5%. Saya selalu prioritasin dia bayar yang komisi lebih kecil dulu. oh itu rumit banget sih Bu. Karena kan saya nggak bisa deteksi masalahnya Bu. Ininya udah lunas atau belum. Ya kalau cuma dua, kalau tiga nih punya ada 3 item dia bayarin nyicil, Iya. gitu Terus kan? sekarang itu satu expo, dia bisa ada dua item. Yang komisinya segini mah nggak Itu masalah. nggak apa-apa asal bayar full ya. Nah, Asal sebenarnya itu itu. loh. Makanya tadi saya kalau bayarin nyicil, dia saya bingung. Kalau misalkan Pak Lukas nggak atik dia itu dia apa? Prorata. Gini, kalau memang saya kan bisa deteksi invoice lunas atau belum. Nah, jadi prorata apa maksudnya? Enggak, jadi gini ya kalau biasa lah kesalahan adalah dia tidak akan dia sama di kalian saya bilang, dia tidak akan diakuin kalau dia belum dilunasin. Gitu Oh, loh Pak. Jadi kalaupun dia jadinya kayak gitu. saya sih Jadi biasa pelunasan di pelunasan terakhir yang paling ya lunas. gitu. Iya. Kalau di Jelas klien sudah dihitung lunas. itu Kalau kan misalkan klien lunas nggak gitu. dihitung, nggak dihitung komisi. Tapi susah karena bawaan selalu gitu. Dia tuh misalnya antar barang, orang toko bisa titipnya bisa cash nih. Dia bawa barang misalnya 16 juta, toko bisa titip 10, dan 6 jutanya baru dibayar 35 juta. Iya, makanya nanti Ya maksudnya kalau gitu gini loh, ini yang tugas kita untuk ngomong ke sales check akan diubah karena kita pakai program. kan Mau menurut nggak mau dia harus ngalah karena kalau misalnya program mau kayak gitu terlalu rumit. Mendingan kita bikin peraturan gitu. Kalau kamu sudah
dibayar lunas baru komisi kami begitu Cair. cair. Ya, jadi saya akan menghitung itu dari invoice ini. Iya, itu jadi jangan kasih terlalu banyak diinjeksi kan Iya. karena ini ya sama utang gitu. Udah jangan kayak gitu aja. Tapi itu ya udah normal sih Bu ya. Jadi di mana-mana kalau biasanya yang saya temuin itu dia lunas dulu baru Baru dihitung Cair. betul. gitu loh. Setuju saya. Yang terakhir gitu loh. Ininya. Ya kalau emang itu ya dia lu pilih lu harus lunasin. Jadi tadi seperti kata Pak Andreas tadi, ayo lu kita harus mengedukasi salah coba lu tagih mereka suruh lunasin minimal satu invoice dulu yang mana gitu loh Bu. Ya kan? Iya, iya. Dan seringkali bingung kadang ini. Saya yakin ya, ini mungkin ke depan Bu ya. Ini pasti bingung banyak sekali si Lukas nih pesannya 1 juta 1 juta 1 juta udah banyak gini deh saya beli 1 2 3 4 juta total 10 juta nih ya kan saya belum bayar gitu mamanya oke Bu saya bayar 5 juta ya kan nah itu nanti dari si finance-nya harus nentuin biasanya kalau saya ngajarin adalah paling tua biasanya gitu tapi kalau pemain tapi maaf kita balik ya Bu ya contohnya ya 4 juta 3 juta 2 juta 1 juta tanggalnya yang paling tua nih nah dia tiba-tiba bayar pokoknya jadi 4,5 juta gitu Pak ya Bu ya kan nah dia harus bayar pakai yang di sorry jadi apa 3 juta deh nah dia tetap harus dipotongnya di yang 4 juta ini Bu jadi seolah dia belum nyangka lunas semua gitu loh Bu jadi walaupun dia sih ada 4 juta 3 juta ini juga tapi tetap program kami bisa gitu tapi kalau Bapak Andres ngomong yaudah nggak apa-apa lunasnya yang 3 juta dulu nah dia akan kehitung nih gitu loh ya tapi itu harus maksud gini maaf itu ibu harus pikirin rule-nya dari sekarang nanti kalau kita ada begini kamu lunasnya segini ya nah secara finance-nya ya gitu loh nah ataukah mungkin sekarang udah ada belum kalau mau gitu maksudnya kalau dia tuh mau menyicil ini invoice mana yang dia diusulkan Yang paling yang malumah kan iya. ya itu emang normalnya begitu jadi yang paling lama yang dilunasin dulu walaupun dia belum nyampe nih ya kan walaupun di bawahnya sebenarnya udah ada yang nyampe tetap atas dulu Iya. gitu loh Bu ya nah itu harus ngomongin nama itu jangan kok donasi ke sini ya kalau komplain dan mau dirubah masih bisa bisa kok Bapak. Ya harus ya makanya itu harus gini Bu kan kadang-kadang mengedukasi user itu susah gitu satu kan musuh kita tuh dua Bu. Satu user satu customer nah, customer tuh ya nggak bisa dong gue nggak mau gue harus yang ini dulu nggak bisa dia komplain begitu bisa aja Bu ya kan nah, itu harus diedukasi kak tadi tuh pokoknya kalau lu belum lunas gue nggak hitung info juga komisi lo lu harus tagihin dia gitu loh Bu nah terus di sosialisasikan Bu kalau nggak susah karena pengalaman itu Bu eh Pak terus lagi terus ini ada 2 item ini belum lunas saya nggak tahu ini buat lunasin item yang mana saya nggak tahu gitu loh Bu ya kan karena kan tagihan kita kan satu invoice gitu maksudnya. Ya, jadi kalau pemain itu diulang ya. Jadi kalau pemain nanti dia bayarnya pemain di bulan Januari, di Februari baru hitung tanggal Februari tadi, otomatis kan dia akan berulang mungkin bisa masuk ke yang ini, contohnya, gitu Bu, ya kan? Ya, jadi maaf ya Bu ya, kita tidak toleransi 1 perak pun, gitu. Jadi harus benar-benar lunas. Ya, jadi kita akan lihat di pembayaran terakhirnya. Nah, kita berarti harus bikin rule nih. Jadi, what sales commission rule. Nah, terus buat tempelkan Mas Cendol di master item ini atas master item 100% apabila ada sales baru maka harus Persen tambah satu poin commission itu terus ya kita buat satu master lagi kan ya ini master. terus commission itu. Nah ini panjang nih nanti ini yang panjang nih ini rumit nih nanti yang ini seluruhnya yang rumit ya lalu maka harus buat sales person baru nah terus kita bikin rule gini validasi ya biar aman ya jadi apabila sales commission rule-nya sudah
nempel atau sudah ada di salah satu salesperson, maka rule-nya tidak boleh diambil atau delete. Nah, ini. Oke. Jadi walaupun dia belum dipakai nih, hitungannya apa, dia udah ada di situ dia nggak boleh dipakai. Dia boleh diupdate dulu. Yes. Itu di master 100%. Enggak, di masa rule-nya. Di masa rule-nya. Kalau rule udah dipakai, dia nggak boleh diupdate atau delete. Ya, jadi sales. Jadi ini konsepnya ada pilihan ini sini tambahan ini. Ini ada. Ini maksudnya quantity atau gimana? Kayak radio bakar nanti dia soalnya. Quantity-nya enggak. Jadi gini, kita bikin rule dulu di depan di belakang layar. Di belakang layar kita bikin rule nih. Atom ini kok gabungannya apa aja sih? Gitu loh pamannya Bu. Nah, nanti begitu dia paman di satu atomnya nih ya pamannya ada eh apa namanya? Begitu dia pamannya oh ternyata di kita kan bikin rule nih pamannya atom A dan atom B gitu pamannya. Quantity berapa 500 contohnya gitu Bu. Ya kan? Nah, berarti ternyata kita cek nih di SO ini ada atom A dan B nggak gitu loh. Kalau dia ada itu kita sum, nanti dia begitu dia ada 5 berarti masuk ke rule yang mana gitu loh. Ini rumit, nggak tapi ya nggak apa-apa. Nanti kan kita harus uji coba dulu ininya. Rumusnya rumit nanti. Hmm. Ya jadi itu Pak. Jadi kita hasilnya mau bikin settingan dulu nih di master namanya master yang quantity tadi. Apakah ada quantity atau tidak kan? Begitu dia gabungan pomnya ada A dan B-nya tadi digabung di satu SO tadi. Begitu dia nemu ada gabungan jadi sum nih. Oh ternyata dia ada A dan B dalam satu SO. Nah, quantity 500 lombok enggak nih. Nah ini 500 enggaknya. Nah, kalau dia ketemu ya jadi masuk ke yang ini contohnya. Oke. Yang ini gitu kan. Yang ini Ya, tadi gitu. ya. Itu contohnya. Ya, tapi jangan terlalu detail karena dalamnya itu cuma sedikit sekali ada seperti itu. Jadi yang hanya dikasih marker apa? Kalau Oh yang gitu. nggak usah disam, ya nggak usah disam gitu. Ya, nah yang Opsional gitu kan. gini itu bisa Pak lagi, tapi yang jangan sampai ketemu nih. Oh, barang A ini digabung sama ini, tapi barang A ini digabung sama ini lagi nih. Aduh, Nah, nah, nggak jadi mungkin, nggak itu masuk akal itu. gitu. Nggak masuk akal. Ya, Itu ya. berdasarkan kategori item. Ini Hmm, kalau kita bilang di gula, gula pasti ditangkap bisnis gitu. iya ya, makanya itu kalau ketemu begitu saya bingung nih, ini ada ketemu Nggak, tiga tiga ini nggak berhitung yang mungkin, mana? itu nggak mungkin, Gitu nggak ya. mungkin terjadi. Iya, iya, iya. Paling kalau Bapak nggak mungkin terjadi, udah pasti nggak mungkin di ini Pak ya. Berarti kalau Bapak mau tadi, maaf, kalau tadi kita ngomong nggak mungkin terjadi barang satu ini dipakai buat dua quantity tadi, ya nanti mungkin saya harus pikirin biar enak. Jadi jangan sampai kita kecampur. Kalau kecampur bingung nanti Bu. Ya kan begitu nemu ini tiga, ini ngambil yang mana? Ya kan bingung. Bu. Ya ini coba saya bikin seflex ini mungkin Pak ya. Karena yang penting saya udah tahu apa pikirannya nih Pak. Nanti biar saya desainin dulu Pak. Ya, ya udah coba nanti ini dah. Ini jam berapa sih? Kalau buat master item yang tadi tuh kan apa persen komisi ya. Oke, Ah, ini aja roll GM gitu. Tapi Pak Bu J ini kan GM tuh. Muncul oke. buat GM doang ini. Bisa Oh, sih gitu nanti. enggak. Itu nanti kalau dengan ada begini nih, itu Hmm. kita cancel dulu. Nanti itu nggak ada. Hmm. Karena itu nanti akan nempel di master rule komisi. Jadi bukan di master. Jadi kita nggak jadi bikin Oh, master menu baru. Menu baru ya ada. Tapi menu baru nanti di nempel master di itu sini. kita tambah kolom. Nggak jadi, nggak jadi. Nanti kita tambah sini nanti. Jadi kita nanti tambah masukin ke sini. Jadi karena sales commission rule ini termasuk item-itemnya tadi. Nanti juga kita. Iya, gitu. Oh, Ya, gitu sih. Eh, Andreas tadi sampai jam berapa, Pak? saya kan hari ini Mbak, masih gini, kalau mau Bapak masih bisa, saya coba.
paksa hari ini coba siang ini saya coba pikirin dulu, saya langsung bikin desainnya Saya Pak. jam 2 ada janji, Pak. Jam 2 ada janji. Tapi Hmm. kira-kira jam Oh, berangkat jam berapa? Kalau memang 3:30 saya kembali di sini, tapi jam 4 saya ada meeting di seberang. oke. Meeting jam 4 di seberang mungkin selesai sampai jam 5. Nggak apa-apa sih, maksudnya kalau memang mau, ya memang kalau nggak keburu ya udah saya pikirin di rumah, saya bikinin. Tapi maksudnya kalau memang dari saya pikir, mumpung masih ini, saya pikirin gimana ininya gitu loh Pak. Tapi ya udah nggak apa-apa nanti. Nah, yang ini bagus sih, Pak. Jangan buru ya. Iya makanya itu gini, maksudnya saya akan bikin draftnya dulu, kita diskusi, masih mentah Pak. Nah Ya, terus anda lagi boleh, boleh. hanya untuk dapetin udah Terus, ini belum sih gitu doang sih Pak. Pemahaman saya udah masuk atau belum itu doang sih sebenarnya. Tapi nggak apa kalau nggak keburu nanti ya nanti saya bikin di rumah aja Pak. Ininya. Ya. yang penting ini kan secara garis besar, apa yang di dan ini apa aja. Oke. Ada apa lagi nggak, Pak, yang kepikiran sama yang Ada lagi ya Bu Jenny, Ibu kira-kira ininya. Kayaknya udah deh kok. Baru segitu doang buat komisi. Ntar kalau udah dicoba baru kelihatan deh fungsinya. Iya, ini harus coba dulu. Nanti harus ini tempelin. kita udah mulai input data dari KP ya. Kenapa kok? Dari September 1 ya kita udah input data semuanya ya. Tapi Udah memang input ini data. belum bisa dipakai, berarti mungkin kapan? Enggak, karena Kenapa kok nggak kedengeran? Sorry. Kira-kira ini bisa efektif pakainya kapan? Ini bulan September. Oh, si apa namanya? komisi. Kalau misalkan selama SO-nya ada baru mulai di September bisa. Nggak bisa karena banyak pes pembayaran yang masih belum pada bayar ya. Iya, kalau hal itu Yang kan nanti di awal-awal baru bisa. Nggak bisa. di dana itu ya Desember boleh dicoba. Desember boleh coba karena kita anggap dari September semua pembayaran Bayaran sudah masuk lunas. Desember. Kecuali yang ngaco-ngaco lah yang Iya, Ya. Desember boleh try, Desember try lagi. Oke, berarti kalau kayak gini kerjanya pull out datanya harus double ya, satu dari yang PPN, satu dari non PPN. Iya, Oh, ini dua-duanya dihitung dua-duanya ya, mana ya? Itu dulu ya. Untungnya preso bukan gabungan. Kalau bergabung mau pusing nanti ininya. Di Presto. Tapi kan nanti kita mau mau tarik datanya dari per sales ya. Iya, persalah. Tapi maksudnya kita itu kan nggak digabung yang non namanya digabung Oh jadi enggak, satu kan. enggak. Karena preso Nah, gitu loh. Presto. Kalau preso enak gitu. Kalau dulu kan biasa berarti per bulan sih Pak biasanya. Per bulan diakumulasi berapa. Emang sih mungkin hitungannya per bulan tetap ya Pak ya. Cuman ngitungnya kan per ESO gitu kan di sininya ya. Eh ya udah mungkin saya minta waktu. Ibu Pak mungkin ini silakan saya minta waktu dulu nanti diskusi sama si Res dulu Pak ya. Ya, Boleh. Pak, ininya. Nah, kalau mau pikirin dulu ya. Ya, ini saya bikin Ya. sekalian diskusi. Nanti bahasnya nanti berapa hari ke depan ya Pak, Pak. Boleh, boleh. Iya, jadi kita juga nggak buru-buru. Tadi saya pikir mau draftnya dulu, mau mikirin untuk memastikan apa yang saya tangkap tuh benar gitu loh Pak. Ya udah, itu dulu sih Ya, nanti. ya. Ya, saya pinjam tempatnya Pak ya. Boleh, Bisa. santai aja di sini, Bang. Ya, oke. Ya, udah. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Jenny ya. Ini saya pikirin ini Bu Jenny ya. Ya, makasih Pak. Terima kasih Bu.